Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviana Rahayu dari mahasiswa BBSID 2017 Offering B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Representasi Kebutuhan Komunikasi Dasar dalam buku Sahabatku Indonesia tingkat A1. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pembelajaran BIPA sangatlah penting dipelajari karena mengingat posisi BIPA yang semakin mendunia, hal tersebut akan terus memupuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berpeluang untuk menjadi bahasa dalam beberapa hal seperti perdagangan serta untuk alat komunikasi. Langkah yang diambil untuk mempercepat pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri harus sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia yang memang sudah memasuki era globalisasi. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah besar pastinya dapat mempercepat perkembangan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Pembelajaran BIPA sangatlah penting dilakukan untuk terus menyempurnakan dan mengembangkan pembelajaran BIPA secara utuh, maka harus dengan memerhatikan beberapa aspek seperti bahan ajar, media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran yang sesuai. Poin yang kedua, pembelajaran BIPA di Indonesia dikembangkan melalui program-program yang dikembangkan oleh universitas. Hal tersebut memberi dampak baik seperti meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia. Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dapat dikembangkan melalui pengajaran BIPA yang dikembangkan oleh universitas di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut memang meningkatkan jumlah penutur bahasa Indonesia serta juga meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam beberapa wilayah ataupun dalam negara lain. Yang ketiga, pembelajaran BIPA memiliki tujuan umum yaitu untuk berkomunikasi. Pada buku bahan ajar BIPA yang diajarkan umumnya telah disajikan materi untuk komunikasi. Mengingat tujuan pembelajaran BIPA yang utama atau menjadi tujuan umum yaitu untuk alat komunikasi sehari-hari dan untuk mempelajari budaya Indonesia. Yang kedua, fokus penelitian. Dalam penelitian ini, memiliki 3 fokus penelitian, yaitu yang pertama, mendeskripsikan ragam topik komunikasi dasar dalam buku Sahabatku Indonesia tingkat A1. Yang kedua, mendeskripsikan model pelatihan komunikasi dasar dalam buku Sahabatku Indonesia tingkat A1. Dan yang ketiga, mendeskripsikan muatan budaya komunikasi dasar dalam buku Sahabatku Indonesia tingkat A1. Dilanjutkan dengan kajian pustaka. Poin yang pertama, pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA memiliki ciri khas tersendiri, namun realitanya proses pengajaran BIPA tidak dapat dipisahkan dengan proses pengajaran pada umumnya. Pengajaran BIPA dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajar BIPA itu sendiri. Pemahaman terhadap karakteristik pelajar asing memang sangat diperlukan, terutama dalam upaya memilih dan mengembangkan bahan ajar BIPA. Yang kedua, materi ajar, yaitu sarana atau alat pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal tersebut berisi materi pembelajaran, metode, serta batasan-batasan dengan cara evaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan, yaitu mencapai subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Dilanjutkan dengan materi ajar BIPA, yaitu alat yang digunakan dalam pembelajaran BIPA untuk mencapai tujuan pembelajaran. Buku ajar BIPA memang seperti buku teks bahasa pada umumnya yang memuat materi serta keterampilan berbahasa. Materi yang digunakan dalam proses pembelajaran BIPA harus berorientasi pada butir-butir yang intinya semua materi haruslah bisa dikaitkan atau bersifat sebuah kegiatan dan ditata berdasarkan unit-unit satuan komunikatif. Yang selanjutnya, hakikat komunikasi, pengiriman atau penerimaan pesan antar manusia dengan maksud yang dapat dipahami. Komunikasi memanglah penting bagi kehidupan manusia, karena dengan berkomunikasi, maka penutur mampu berinteraksi satu dengan yang lain. Komunikasi diinterpretasikan sebagai komunikasi sosial yang melibatkan manusia dalam berinteraksi, selalu melibatkan pengirim dan penerima pesan. Pada komunikasi ini dipandang sebagai proses sosial yang saat berinteraksi manusia tersebut memiliki alat, niat, motivasi, dan kemampuan.
Kemudian selanjutnya budaya, yaitu kajian bahasa sebagai sumber budaya dan bertutur sebagai praktik budaya. Hal ini mengisyaratkan bahwa paparan bahasa memuat pesan-pesan budaya dan sekaligus mencerminkan budaya masyarakat penuturnya. Sementara itu, berbahasa dipandang sebagai aktivitas penyampaian pesan budaya kepada masyarakat pendengarnya. Dan yang terakhir, komunikasi budaya, yaitu muatan budaya yang digunakan dalam komunikasi. Hal ini berisi muatan budaya yang dimaksud adalah seperti kesantunan berbahasa saat berkomunikasi. Dilanjutkan dengan definisi operasional. Di sini ada 4 definisi operasional. Yang pertama, pembelajaran WIPA, yaitu suatu proses atau aktivitas pembelajaran bahasa Indonesia untuk pelajar asing yang bertujuan memiliki kompetensi pembelajaran sesuai yang diinginkan. Yang kedua, materi ajar BIPA, yaitu materi yang digunakan untuk pembelajaran BIPA. Kemudian yang selanjutnya, Sahabatku Indonesia tingkat A1, yaitu materi ajar yang umumnya dipakai oleh pelajar asing tingkat dasar atau tingkat pemula. Dan yang terakhir, komunikasi dasar, yaitu komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi sosial yang masih pada tingkatan awal atau tingkat dasar. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu dapat menambah pengetahuan tentang materi ajar komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam buku Sahabatku Indonesia tingkat A1. Yaitu yang pertama, mengetahui perbedaan materi ajar komunikasi dasar yang dapat digunakan dalam bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya, mengetahui model pelatihan materi ajar komunikasi dasar yang dapat digunakan dalam buku Sahabatku Indonesia tingkat A1. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat membantu peneliti maupun pembelajar BIPA yang lebih mengetahui tentang komunikasi dasar atau yang dapat digunakan untuk interaksi keseharian dalam buku Sahabatku Indonesia tingkat A1. Yang pertama, untuk peneliti BIPA, yang pertama mengetahui hal-hal yang masih dirasa kurang memenuhi dalam materi ajar komunikasi dasar yang digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan dalam pembelajaran materi ajar komunikasi dasar yang digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya, manfaat praktis untuk pelajar BIPA, yaitu mengetahui materi ajar komunikasi dasar yang dapat digunakan dalam bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mengetahui budaya komunikasi yang ada pada materi komunikasi dasar dalam buku Sahabatku Indonesia tingkat A1. Bab 2, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menjelaskan mengenai representasi buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia tingkat A1. Pendekatan yang dipakai yaitu penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam, untuk mengembangkan teori, dan untuk mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utamanya. Hasil analisis murni berasal dari analisis data yang telah diambil. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yakni akan dijelaskan atau direpresentasikan materi komunikasi dasar sesuai dengan kebutuhan pembelajar asing. Materi ajar komunikasi dasar yang ada dalam buku Sahabatku Indonesia tingkat A1 akan dibahas dan dideskripsikan secara keseluruhan. Yang kedua, data dan sumber data. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu judul, kutipan teks, serta materi komunikasi dasar, dan data tersebut bersumber dari buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia tingkat A1. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yakni peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti dibantu dengan alat bantu penelitian yang berupa studi dokumen cetak buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia tingkat A1. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Tahapan yang harus dilakukan yang pertama, peneliti membaca buku Sahabatku Indonesia tingkat A1 secara berulang-ulang, kemudian memberi tanda berupa garis bawah yang merupakan materi komunikasi dasar. Selanjutnya, mencatat serta sesuai dengan fokus penelitian, dan yang terakhir mengkategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Yang kelima, teknik analisis data. Analisis data kualitatif melalui 3 tahap yaitu data reduction, data display, dan conclusion.
Melalui teknik analisis data, pertama peneliti harus melewati reduksi data yang selanjutnya dilaksanakan identifikasi, klasifikasi, dan kodifikasi. Data yang dikumpulkan adalah data materi ajar komunikasi dasar, selanjutnya diidentifikasi serta diklasifikasikan menjadi materi komunikasi dasar. Model penyajian materi serta pengaruh dalam model penyajian materi dan muatan budaya dalam komunikasi dasar pelajar asing berdasarkan materi setiap unit dalam buku Sahabatku Indonesia tingkat A1. Setelah itu masing-masing data dikodifikasikan. Tahap kedua yaitu analisis data yang menjelaskan tentang materi ajar komunikasi dasar, model penyajiannya, serta muatan budaya yang tergantung dalam materi komunikasi dasar. Dan tahapan yang terakhir berisi simpulan secara keseluruhan pembahasan yang dipaparkan melalui paragraf secara runtut, dan selanjutnya peneliti memverifikasi atau memeriksa kembali data yang telah disimpulkan, serta bila perlu mencocokkan kembali dengan data mentah untuk mengurangi kesalahan. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.